orang tua Pak di Kota Pekanbaru. Oke. Boleh cerita kali Mas Mulyadi, habis sekolah dan besar di Pekanbaru ya? Sekolah dan besar di Pekanbaru Pak. Oke. Boleh cerita sedikit Mas Mulyadi, perjalanan sehingga sampai Lampung dan banting setir gitu. Ini kalau menurut saya banting setir dari orang teknik pindah ke kuliner gitu. Udah sampai itu bukan banting lagi Pak, udah dibanting itu. Bantingnya berkali itu. Iya, gini itu kan kadang-kadang kalau acara begini banyak ceritanya tentang yang enak-enak. Nah, Mas Mulyadi mesti cerita juga yang nggak enaknya supaya teman-teman tahu itu. Jadi perusahaan tuh nggak gampang kan, mesti tahan banting. Silakan Mas Mulyadi. Baik Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Mulyadi, boleh bilang Kaki. Saya ucapkan terima kasih nih buat Pak Heri dan juga Tribun yang sudah berikan kesempatan buat saya untuk bisa diundang dan memberikan sedikit bagi-bagi pengalaman lah Pak. Betul. Kalau ilmu saya masih jauh lah Pak. Tapi kalau paling tidak ada pengalaman hidup atau bekerja ataupun berusaha yang saya lakukan, itu yang bisa saya beri Pak. Jadi awalnya kalau seperti Bapak bilang tadi, teknik memang saya adalah dari teknik, kuliah teknik, masih tapi sepertinya bakat-bakat jual itu ada waktu SMA maupun kuliah lah Pak. Waktu kuliah udah bisnis juga rupanya ya. Jadi waktu teknik, saya cerita sedikit Pak, waktu kuliah itu teknik itu saya udah mulai ikut-ikut jualan, jadi ya sales marketing, bahkan saya bawa itu produk itu saya bawa ke kampus. Jadi itu perjuangan sebenarnya Pak, teman-teman yang rata-rata adalah teknik, tiba-tiba saya bawa di dalam tas itu, mohon maaf Pak, ada bahan-bahan jualan lah Pak, kayak seperti kopi, bahkan makanan-makanan yang buat kesehatan lah gitu Pak. Jualan ke teman-teman kuliah ya? Jualan ke teman-teman kuliah Pak. Jadi saya mohon maaf kena doktrin dulu Pak, mungkin karena ada sistem-sistem yang jual makanan-makanan kesehatan itu, tanda kutip saya ikut cemplung di dalamnya Pak. Bahkan saya praktisi lah gitu. Jadi itu saya kerjakan sambil kuliah. Nah begitu selesai kuliah masih saya lanjut, akhirnya balik lagi ke Riau. Nah di sana saya akhirnya dapatlah pekerjaan yang sesuai dengan background, kerja di staf teknik gitu Pak, kontraktor, bikin jalan, bikin bangunan, atau bahkan sampai terakhir saya di CV yang saya berikan itu memang saya sempat diamanahkan oleh bos itu kasih perusahaan lah gitu Pak. Nah, jadi kita pegang jadi direktur lah gitu, direktur utama. Umur berapa itu Mas itu? Mas, ya Pak? Umur berapa waktu jadi direktur? Umur kita 30 lah Pak, 30-an ya. Oke. Ya 30-an tahun. Masih itu. Jangan, udah keluarga? Sudah keluarga Pak. Sudah keluarga. Jadi saya awalnya sih karena kita mungkin dalam bekerja dengan orang, saya selalu bagaimana memenuhi kebutuhan bos lah gitu. Pimpinan kita tidak mesti harus disuruh, kita bagaimana bersikap yang baik. Akhirnya bos mungkin senang sama kita Pak. Akhirnya dikasih perusahaan lah. Kamu pegang perusahaan satu. Gitu. Ya. Nah, jadi dikasih perusahaan, tapi nyatanya juga memang ada tempat perkembangannya bagus, tapi mungkin kita di hati mungkin tidak menikmati gitu Pak. Jadi sambil bekerja itu ada kekurang puasan hati lah gitu Pak. Berapa lama tuh jadi direktur? Kurang lebih 5-6 tahun lah Pak. Oh, lumayan lama ya. Jadi bos sempat senang lah ya, banyak prestasi Pak. Kalau orang tunjuk jadi direksi itu pasti ini, selain dekat sama bos,
target-target Ya, capai berarti kan? iya, ya. Karena kalau itu saya sih mungkin lebih dekatnya karena kita dekat sama bos aja Pak. Kadang saya dulu sopirin dia mau kemana, apa kebutuhan saya urusin gitu. Jadi akhirnya mungkin orang senang sama kita, ya kita diberi kepercayaan gitu. Pak. Gitu. Nah, jadi setelah itu berlangsung dan memang ada beberapa kasus dari proyek yang mungkin tidak semulus yang kita rencanakan, akhirnya saya ambil sikap gitu, ambil keputusan. Ntar dulu supaya Trubuners dapat gambaran. Itu perusahaan apa yang Bapak pimpin? Perusahaan elektrikal Pak, bergerak di bidang elektrikal. Trading company? Kita bangun jaringan, kita bikin jaringan-jaringan di pedesaan, perkotaan, gitu Pak. Jadi vendornya ini apa PLN atau ini atau ya PLN Pak. PLN Pak. Jadi ya ininya mitranya PLN lah ya. Mitra PLN Pak ya. Bukan mitra PLN juga, di pemerintahan juga ikut. Jadi semuanya kita ikutin Pak. Elektrik lah ya. Elektrikal. Semua yang nyangkut listrik lah, elektrikal lah. Pokoknya nyangkut manjat tiang gitu. Kurang lebih seperti itulah Pak. Tarik kabel, tarik kawat. Banyak kerja lapangan lah ya. Kerja lapangan. Ya, bagian ya di lapangan juga pernah gitu Pak. Apa yang dirasain kan sudah dapat posisi bagus, pasti fasilitasnya udah bagus juga kan? Ya, kalau dari sisi materi mungkin cukup ya Pak. Apalagi di situ kita ditunjuk sebagai ya direksi lah Pak. Kan? Tapi ternyata fasilitas banyak kan? Ya betul Pak. Tapi ternyata di dalam kehidupan ini mungkin ada suatu ketenangan yang mungkin belum kita dapatkan gitu Pak. Nah, jadi di sana kan persaingan bisnis di sana kan memang cukup ketat lah Pak, cukup keras gitu. Kan ya terjadi di lapangan juga, terjadi di ruang kerja juga mungkin. Jadi dari situ adalah hal-hal yang kurang menenangkan di dalam diri saya gitu Pak. Jadi materinya dapat, kebahagiaannya kurang gitu ya? Kira-kira gitu. Kalau materi dapat lah Pak, kalau insya Allah dapat itu. Tapi stres kali. Nah, ya, sampai jadi 2009 sampai 2015. Ya, sekitar 2013 apa? Sekitar 2000 sampai Pak. Oh sorry, ya 2014, 2015. Oke. Habis kerja jadi direksi kemana tuh? Ini. Saya dan istri Pak ya sempat untuk mencoba peruntungan di dunia fashion Pak. Oh pernah fashion ya? Pernah. Jadi sambil bekerja di kantor, saya curi-curi waktu sama istri karena saya juga punya usaha dari fashion itu Pak. Saya dan istri gitu. Buat apa tuh Mas? Pakaian apa? Muslim? Pakaian muslim Pak. Pakaian muslimah gitu. Kita jual. Jadi memang DNA-nya pedagang sih ya, udah jadi direksi. DNA-nya pedagang kali ya Pak ya. Cuma belum dapat di sana gitu. Rezekinya di Lampung ya Pak. Ya udah enak-enak jadi direksi, dagang juga tentu. Iya betul Pak. Jadi memang saat itu direktur utama lah gitu Pak. Jadi saya tinggalkan hanya untuk membantu istri, bareng-bareng kita jualan baju, ikut pameran di mall-mall atau di depan masjid gitu. Itu kita lakonin lah Pak. Gitu. Produksi sendiri atau ini? Oh enggak. Kalau itu kadang-kadang kita ambil bahan, kadang kita jahit sendiri, kadang juga kita ambil dari agen Pak. Oke. Berapa lama tuh Mas jualan ini fashion? Kalau fashion itu kurang lebih tahun 2 tahun lah Pak. 2 tahun lebih lah Pak. 2 tahun ke 3 tahun kayak. Masih di Pekanbaru ya? Masih di Pekanbaru. Nah, kalau momennya Pak, jadi momennya itu ada satu momen yang dimana kami baru tahu lah gitu Pak, dapat pelajarannya bahwa
terhadap persoalan dari sisi syariahnya Pak gitu. Jadi ternyata bisnis kalau tidak didasari dengan baik dari sisi modalnya, dari sisi segala macamnya, pasti udah. Saya ingat kutipannya itu udah tunggu aja kehancurannya gitu Pak. Jadi kami sempat ya ada melakukan transaksi yang secara syariat tidak benar gitu, baik dari lembaga keuangan atau bahkan dari person, dari orang yang tanamkan saham, tanamkan investasi, ternyata pembagiannya tidak benar gitu Pak. Jadi kami mengalami kehancuran di sana Pak, dari sisi bisnis. Jadi bisnisnya usaha saya sebagai direktur habis, usaha kami yang bersama dengan istri sebagai passion juga karam lah istilahnya Pak. Jadi pada saat itu kami mengalami suatu ya semacam kebingungan lah Pak. Kebingungan yang ya sangat menyedihkan lah gitu Pak. Drop banget tuh ya. Dari direksi terus drop, bisnisnya rusak. Ya. Sampai mungkin seru banget lah gitu ya. Nah, ya saya udah punya anak ya? Anak 4 Pak. Waktu karam itu? Itu sudah 3 Pak. Sudah 3 ya? Nah, 1 di Lampung Pak, dapat 1 di Lampung. Jadi begitu karam tuh apa yang dilakukan Pak sehingga bisa ada titik balik, Mas Mulyadi? Ya begitu selesai itu semua Pak. Mohon maaf saya mungkin ada sedikit kata-kata Pak. Jadi kalau teman-teman bilang saya mulai dari nol gitu, kami mulai dari nol semua. Kalau kami alhamdulillah Pak mulainya dari minus Pak. Jadi bukan dari nol lagi, dari minus lah kita. Memang kita meninggalkan jejak-jejak yang harus dibayarkan, yang harus diselesaikan. Jadi pada saat itu yang kami lakukan hanya ya syukurnya saya punya keluarga dan punya teman-teman yang bisa mengingatkan Pak. Jadi kalau kita melakukan kesalahan itu berarti kita harus segera tinggalkan dan carilah sesuatu yang benar-benar diberkahi lah gitu, benar-benar ya boleh dikatakannya baik lah dari sisi agama gitu. Oke. Sebelum cerita ke sana kan nanti ada titik baliknya. Mas Mulyadi melakukan evaluasi enggak? Apa kira-kira kesalahan yang dilakukan sehingga bisa haram begitu? Ya pasti Pak, itu kami diskusikan hampir mungkin ya kami udah nggak bisa diingat lagi Pak, mungkin jelas-jelas setiap hari, setiap malam mungkin kami berbicara dengan istri, saya bicara dengan istri, ya diskusi lah kan, mungkin dengan tangisan kita bilang ini yang sudah kita lakukan salah. Kalau betapapun hasilnya besar, kalau salah pasti suatu saat nanti akan hancur, saya bilang gitu. Nah ini syukur masih bisa kita bersyukur. Kenapa? Belum terlalu jauh kita melangkah, kita diingatkan, dihancurkan pada posisi pada saat ini. Jadi kita tinggalkan ini semua. Saya bilang nanti semua yang kegiatan usaha yang ada hubungannya dengan yang tidak baik tadi itu harus kita tinggalkan sekali. Jadi baik itu baju maupun pekerjaan tentang proyek-proyek yang saya kerjakan. Jadi titik baliknya ya di situ Pak. Titik baliknya itu bisa kasih contoh nggak Mas supaya nanti teman-teman nggak perlu melewati jalan yang itu kan? Karena yang dibuat sehingga terjadi hal-hal apa nggak seperti kita inginkan seperti itu ya. Oke, mungkin dalam hal kerjasama dengan orang ke orang ya Pak. Mungkin kita biasa Pak kalau kita lagi bagus, datang orang pengen berinvestasi kepada kita, saya tanam investasi uang lah, tambah modal ya tambahin modal gitu. Kalau pengusaha kan lihat dana segar, wah cepat ya Pak. Naik lagi energinya tuh Pak. Nah, tapi saran kami nih Pak, ini kan hanya berbagi cerita Pak. Selama itu benar dan sesuai dengan syariat gitu, sistem-sistem tersebut silakan saja gitu ditangkap. Tapi kalau tidak benar dan tidak sesuai,
kami sih sudah merasakan gitu Pak. Sebaiknya tinggalkan gitu Pak. Kenapa? Karena suatu saat nanti pasti akan ketemu kehancuran. Karena itu bukan kata saya Pak. Itu sudah ditetapkan Pak. Tapi kan itu orang investasi bagus Pak. Berarti bisnis kita bagus, orang datang ngasih modal gitu. Betul. Apa yang salah di situ? Yang salah adalah pembagiannya Pak. Oh, bagi hasilnya ya. Ya, pembagiannya. Nah, pembagian tadi itu yang tidak tepat gitu Pak. Nah, karena kami juga kurang ilmu dan juga mungkin tergiur dengan janji-janji atau dengan ini kita akhirnya. Jadi waktu investor masuk tuh dia langsung minta bagi hasil atau sharing profit, seperti apa? Langsung minta bagi hasil Pak. Persentase yang nggak pas atau Mas ini salah berhitung? Ya persentasenya juga yang nggak pas karena waktu itu kita berhitungnya di saat sedang bagus-bagusnya gitu Pak. Jadi kita juga percaya diri. Nah, salah perhitungan juga pasti kompleks lah di situ semuanya Pak. Kompleks itu. Padahal bisnis itu kan naik turun ya. Ya. Ada investor nggak mau tahu, dia megangnya tahu bagus saja. Ya, bagus saja. Oke. Termasuk juga setelah itu urusannya ke lembaga keuangan juga kita juga ikut. Gitu. Ya, mungkin terlalu ekspansif kali ya. Pengen cepat besar gitu. Ya, terlalu ekspansif juga terlalu banyak yang masuk itu juga Pak. Kan akhirnya kita jebol juga Pak. Kan. Jadi kalau sistemnya belum bagus, ada investor masuk itu malah bisa bahaya ya Pak ya? Bahaya kalau ya perhitungan kita lah Pak gitu kan. Kalau kita nggak punya ilmu, nggak punya konsep yang matang, saya rasa sebaiknya jangan terima itu dulu. Jadi kalau masih belum punya sistem, sebaiknya bisnis sendiri dulu lah ya. Nah kalau saran saya sih, kalau ini kembalikan ke kami ya, pengalaman lu Pak, pengalaman lu nih. Ya, nanti kita udah punya tim atau punya orang yang sudah mengkaji itu dari awal sampai akhir bagaimana tentang sistem berinvestasi dari pihak luar, tidak ada masalah mungkin Pak. Toh juga untuk perkembangan usaha kita. Iya, jadi pelajaran mahalnya itu adalah satu, jangan cepat-cepat investasi ya, Mas. Betul Pak. Kedua, harus hati-hati juga milih investor ya. Karena investor itu bisa buat karam juga ya kalau terlalu agresif dia. Betul Pak. Di hasil dan sebagainya ya. Iya Pak. Ketiga, kalau sistemnya belum baik itu sebaiknya jangan ngundang investor dulu ya. Iya betul Pak. Sistem ini kan nyangkut segala macam, sistem keuangan, produksi, sistem sumber daya manusia, kan kompleks ya kalau kita bisnis ya. Iya Pak. Oke. Jadi singkat kata mismanagement lah ya, bisnis yang mismanagement. Oke. Kemudian bisnis apa tuh Mas? Begitu terpuruk, memulai bisnis kan dari minus katanya. Iya betul Pak. Minusnya parah banget lah itu. Minus 2, 10 derajat. Berapa minus? Kalau bagi kami itu sudah sangat luar biasa minus ya Pak. Gitu. Dan itu baru kami bisa, alhamdulillah itu selesaikan ya dengan bantuan, ya pasti Allah kasih kemudahan kita dan bantuan keluarga juga. Itu di tahun 2000, sepertinya 2018 atau 2019 kemarin lah Pak. Baru kami kembali ke titik nol. Oke, jadi dari 2013 ya, 14 ya. Terpuruk, kemudian bisnis apa, Mas? Ya bisnis kami ya itu Pak, udah mulai pada sana baru mulai saya masuk ke pisang Pak. Pisang, ya. Masih di Pekanbaru atau sudah di Lampung? Masih di Pekanbaru Pak. Jadi sebenarnya udah macam-macam sih Pak yang dicari sambil jual-jualan isi rumah gitu. Jadi dihabisin dulu isi rumahnya buat nutup-nutupin. Ada AC, jual AC gitu kan. Ada TV, jual TV, jual itu Pak usahanya tuh Pak. Kalau sebagai gambaran minusnya itu seberapa gede? Waktu kita mulai dengan pisang itu?
Di angka ratusan lah Pak. Ratusan juta ya? Iya Pak. 300-an juta? Kurang lebih lah Pak ada. Jadi waktu start minus 300 juta? Kurang lebih lah. Ya, Pak. Saya nggak tahu persis itu Pak, tapi yang jelas ada menyentuh ratusan lah Pak. Oke, menarik nih. Apa yang membuat Mas Mulyadi optimis bahwa walaupun startnya minus, tapi yakin suatu saat akan jadi plus gitu kan? Ya, betul Pak. Ya, itu apa tuh? Penting ini. Karena orang mulai kan kadang-kadang mulai dari nol. Nah ini mulai minus nih, keren nih. Dari minus. Jadi kalau ditanya apa yang membuat keyakinan Pak, saya cuma yakinnya setelah belajar, setelah mencari pandangan dari orang tua, dari teman, dari sahabat, muncullah kata-kata bahwa kalau kita tinggalkan sesuatu yang tidak disukai oleh Allah gitu Pak, insya Allah pasti nanti akan diganti gitu, cepat atau lambat. Ya jadi saya cuma satu itu aja pegangan saya Pak. Kalau saya tinggalkan ini pasti Allah ganti dengan yang lebih baik. Jadi ditinggalkan yang kemarin, bisnis yang kemarin, mulai yakin dan percaya, walaupun mulai dengan minus, kalau Allah ridho pasti akan ada jalan. Ya. Pasti akan ada jalan. Apa aja yang dilakukan Mas, sehingga punya keyakinan seperti itu? Saya terus terang tidak punya lagi keahlian apa lagi Pak gitu. Mau kerja balik lagi, walaupun sampai di Lampung juga ada kepikiran. Tapi waktu memulai di Pekanbaru itu kami tidak punya cara lagi selain hanya memanfaatkan yang di pisang ini tadi aja Pak. Oke, ini berarti sudah mulai ke pisang ya, bisnis pisang. Sudah mulai Pak. Jadi memang dari mulai itu sebenarnya bukan saya produksi Pak. Jadi ceritanya adalah saya berusaha untuk mensuplai bahan baku pisang. Jadi awalnya dari mana idenya tiba-tiba kok pisang gitu pilihannya? Istolat atau gimana? Ya di sana kan ada banyak itu bahan baku pisang sangat diminati di sana Pak, di Riau. Di sana juga ada usaha guru kami lah gitu Pak, ya kan? Ya, yang berbau pisang juga. Jadi kami berusaha untuk mensuplainya gitu. Saya berusaha mensuplainya. Ke mana aja suplai pisangnya Mas? Ke tokonya, mungkin ke bagian-bagian pasar-pasar yang membutuhkan gitu. Apa misalnya? Apa pengusaha kue atau pengusaha pisang goreng? Bukan, pengusaha pisang goreng juga ada di situ. Pengusaha pisang goreng. Jadi kami coba masuk itu pisangnya saya ambil dari luar, dari Sumatera Barat waktu itu Pak. Pisang mentah ya? Pisang apa? Kepok ya? Pisang kepok Pak, pisang kepok. Pisang kepok bawa dari Sumatera Barat. Sumatera Barat. Jadi saya join sama teman, suruh bawa ke Riau. Akhirnya dibawalah satu mobil pickup, mungkin kurang lebih 3 ton lah ya Pak ya, satu mobil itu sampai di Riau, sampai di Pekanbaru. Alhamdulillah Pak, itu setengahnya aja nggak diambil Pak. Oh. Jadi setengahnya itu juga udah nggak diambil juga. Jadi dapat lagi pukulan berikutnya itu Pak. Jadi kita sedang mau ini pisangnya nggak diambil, bahkan hanya mungkin kalau dari 3 ton itu cuman ya 300 kilo mungkin baru Pak diambil. Jadi banyak yang tersisa itu Pak ya? Sangat banyak yang tersisa Pak. Itu tersisanya mau nggak mau kami taruh di rumah. Taruh di rumah itu saya bingung itu mau diapain lagi gitu kan. Akhirnya pisang itu kan makin lama matang sendiri Pak. Ada yang saya bagi-bagiin aja, yang mau ambilan saya bilang, kalau buat yang tukang gorengan, tukang ini silakan beli dengan harga murah, yang penting jadi aja uangnya gitu Pak. Nah dari sana sih mulainya sebenarnya Pak, pada saat itu baru istri nyeletuk, gimana kalau digoreng aja. Oke. Nah jadi di sanalah mulainya itu awal usaha. Jadi begitu ada pernyataan istri, akhirnya saya belajar masih keluarga kita Pak, belajar bagaimana caranya. Cuman dia diajarinnya ya luar-luarnya aja Pak. Iya. Semua diajarin ya? Semua diajarin. Nggak semua diajarin. Sampai juga pisang itu
kalau pisang goreng Tamiya ini kan sekarang posisinya putus-putus ya Pak. Jadi kan putus-putus. Jadi Tamiya itu sudah dimulai dari Pekanbaru ya? Sudah mulai sebentar ya Pak, sudah mulai. Tapi belum frozen, masih pisang goreng biasa. Belum frozen, masih goreng yang matang lah gitu Pak. Oke. Tahun berapa itu Mas Mulyadi? Tahun sebelum pindah ke sini ya 2015 apa 2015-an. 2015 Mas Mulyadi pindah ke sini. Pindah ke 2000. Kalau ke Lampung 2016 Pak. 2016 ya. Ya. Jadi waktu di Pekanbaru yang minusnya sudah masih minus atau sudah nol? Belum Pak, saya bilang tadi nolnya kan di 2018, 2019. Di sini Pak, alhamdulillah di Lampung rezekinya. Kenapa pindah ke Lampung Mas Mulyadi? Pertama itu kan istri memang mertua udah lama tinggal di Lampung Pak, dari tahun 98. Oke, mertua di Lampung ya. Ya, dan kami memang terpisah agak berapa lama Pak. Semenjak kejadian itu istri dan anak-anak memang saya arahkan ke Lampung dulu Pak, supaya anak masih kecil-kecil, istri juga saya kasihan tiap hari didatengin, diteleponin kita, pasti itu membuat tingkat stres yang tinggi Pak. Jadi akhirnya anak istri saya ke Lampung dulu, ke tempat mertua. Kami terpisah kurang lebih sekitar 6 bulanan lah Pak. Oke. Akhirnya istri pun bilang, udah kalau kira-kira di sana nggak ada lagi, coba aja kita usaha di Lampung. Di Lampung banyak pisang kok. Jadi akhirnya saya mulai pindah ke Lampung di tahun 2015 akhir. Jadi bisnis yang di Pekanbaru ditinggal gitu ya? Nah, tinggalin aja Pak, ditinggalkan. Oke, mulai 2016, berarti sudah tahun yang lalu ya? Iya Pak. Mulai usaha di mana Mas Mulyadi? Di dekat Waihui Pak, dekat nggak jauh lah itu dari toko Damariannya Pak. Oh, di Waihui sini. Oke. Ya, dekat Waihui. Jadi di sana kami saya bagian goreng-goreng, cari bahan baku, istri bagian upload foto. Jadi jualannya online aja Pak. Masih jualan pisang goreng matang ya? Nah, waktu pindah ke sini, akhir-akhir di Riau itu, kami udah mulai harus berubah gitu Pak. Kenapa? Kalau jual matang, rumah kami di pelosok Pak, di sana Pak. Jadi nggak mungkin orang bisa dilaluin jalur lintas utama. Jadi nggak mungkin orang mau beli pisang goreng itu harus datang ke rumah, tuh nggak mungkin. Kecil lah kemungkinannya Pak. Jadi konsepnya kami rubah, harus di frozen kan. Oke. Nah, jadi begitu sampai di sana, konsepnya di frozen, bisa dikirim pakai kita kirim sendiri atau pakai kurir, atau mereka bisa ambil sendiri ke rumah, nanti sampai di rumah dia simpan freezer atau dia goreng lagi, seperti itu Pak. Oke. Dari mana idenya di frozen itu Pak? Kan mesti ada teknologinya dong. Ya, kalau idenya sih ada guru saya Pak, ada ya seperti ya udah keluarga lah bagi kami Pak. Jadi ada pisang frozen juga yang bisa difrozenkan, cuman kita nggak tahu ilmunya seperti apa. Hanya coba-coba, taruhnya di kulkas biasa, terus juga ya ada beberapa trial percobaan yang membuat kerugian lah Pak. Iya. Karena pernah kami kirim itu pisang itu satu kotak penuh 50 bungkus, saya kirim dalam kondisi frozen, sampai di tujuan itu pada basi semua Pak, berjamur semua. Jadi itu gimana mulai awalnya Pak Mas Mulyadi bisa dapat teknologi itu? Kita inovasi sendiri atau ada yang mentoring atau belajar ikut training dan sebagainya? Kan inovasi baru kan? Kan di Lampung tadi bilang ini frozen pisang pertama ya? Mungkin kali Pak ya, saya belum tahu. Ya. Kalau pisang goreng kan ada di mana-mana. Jadi kalau pisang goreng frozen, kayaknya Samia yang pertama kali ya. Amin, mudah-mudahan. Saya juga belum survei, tapi yang dikenal Samia. Ya.
Ya kalau di training saya belum pernah Pak, tapi yang jelas belajar dari guru kami itu memang ada frozen juga. Terus setelah ya kita percobaan-percobaan, ya memang segala sesuatu yang dibekukan itu biasanya kan dia awet gitu Pak. Ya, seperti daging kalau dibekukan awet gitu kan. Nah, makanya kita coba aja karena memang udah ada contohnya gitu kan Pak. Nah, tinggal lagi masalah produksinya bagaimana supaya lebih kering, lebih lebih bagus untuk disimpan dalam waktu yang lama gitu Pak. Ini tahan berapa lama ya pisang frozen kita ini Pak? Kalau frozen pisang, kalau saya pernah percobaan sih sampai berbulan-bulan tahan Pak, asal dia beku ya Pak, asal dalam kondisi beku. Itu posisinya setengah matang atau masih mentah? Pak, kita kan gorengnya setengah matang Pak. Jadi pisang itu setelah ditepungin, nanti kita goreng sebentar supaya lengket tepungnya. Nah, setelah lengket tepungnya kita angkat. Nanti ditiriskan, dikeringkan. Nah, setelah dikeringkan baru dikemas. Nanti mau dibawa langsung dalam kondisi belum beku boleh, mau dibawa yang dalam kondisi beku juga. Oke. Kenapa pilih namanya Samia Pak? Kayaknya brandnya unik nih. Dan Samia, iya. Nah, ini kan sebelumnya juga sebelum jualan pisang kami udah jualan fashion juga ya Pak. ya. Nah, nama Samia itu diambil dari waktu kami jualan baju lah Pak, fashion, bisnis fashion itu Pak. Iya. Samia itu gabungan dari nama anak, istri, dan nama saya Pak. Oke. Namanya Mas Mulyadi yang mana tuh? Samia nggak ada Mulyadi. M-nya aja Pak, M-nya aja. Kami gitu. Nah, kalau saya nama anak-anak kan Sazia, Safia, Safura gitu kan. Kalau M-nya itu Mulyadi lah gitu Pak. M-nya itu. Boleh lah Pak ya, dimaafin ya. Ya keren. Namanya sih bagus, keren. Tapi ternyata itu gabungan nama anak dan nama itu Mas Mulyadi ya. Nama anak, nama saya, nama istri. Gitu. Karena kalau dibikin nama saya Samuya, kurang keren lah. Oke. Ini kan pengaruh branding penting Pak dalam bisnis. Saya melihat Bapak cukup ini ya, cukup concern untuk membesarkan brand ini. Apa aja yang sudah dilakukan? Saya juga tahunya dari Mbak Sulis nih Pak, ini ada pisang nih. Alhamdulillah udah datang nih Pak ke tempat kita gitu. Ya, alhamdulillah Tuhan kasih tunjuk kan. Iya. Kalau branding sih Pak, mungkin karena kami sering berbisnis itu dengan teman-teman gitu Pak. Jadi dengan teman-teman dekat, dengan keluarga. Jadi kami sebenarnya lebih mengedepankan awalnya itu adalah trust lah, kepercayaan teman-teman gitu. Jadi kita tampilkan dalam berbisnis adalah kejujuran kita, konsistenan kita gitu dalam berbisnis. Jadi kalau orang udah percaya, orang udah yakin sama kita mau bawa produk apa aja, insya Allah orang pasti akan beli, insya Allah. Nah, jadi dalam hal branding Samia sendiri, memang baru berapa tahun ini sih saya mulai untuk mengembangkan, baik dari sisi logo, dari kemasan, dan lain halnya. Tapi yang penting didasari adalah dari si kitanya yang pemilik harus benar-benar dulu gitu. Punya kepercayaan orang dengan kita bangun, kita bentuk, tentunya bukan dengan pura-pura ya Pak. Iya. Jadi begitu itu sudah terjalin, kita mau buat produk apa, insya Allah itu bisa diterima di masyarakat. Sekarang udah berapa outlet nih Mas Mulyadi? Kalau untuk saat ini kan Samia hanya berpusat di sini Pak, di PU. Di Gang PU. Tapi untuk outlet mitra ada beberapa yang kita ajak kerjasama, penitipan, ada sekitar 6 atau 7 lah Pak. Yang kita titipin itu ya produknya. Ya, yang kita titip. Jadi juga jalin kemitraan sama teman-teman untuk memasarkan Samia ya.
Ya Pak, betul Pak. Kalau boleh tahu, mudah-mudahan nggak didengar orang pajak, Pak. Ininya aja, jangan rupiahnya. Ada berapa piece kira-kira? Satu bulan itu bisa keluar berapa piece? Produksinya berapa, keluar berapa? Nah, jadi kalau untuk produksi ini Pak, mungkin kelihatannya besar gitu Pak ya. Tapi uniknya kita kan Pak, kalau nggak habis, nggak laku kan kita simpan dalam freezer ya Pak. Ya, Jadi kalau boleh saya jawab, Hmm. kalau boleh saya jawab di forum ini, kalau untuk pisangnya sendiri kita tuh rata-rata produksi 100 sampai 150 sisir lah Pak, Satu satu hari. hari. Kalau Ya. kita sisir itu kan agak susah, Pak. Kalau kita kiloin gitu kira-kira, Oke, kalau di kiloin itu kurang lebih satu sisir itu 3 kilo lah Pak. Jadi 3 kilo kali 150 ya sekitar 450 kilo lah satu hari kita hampir produksi. setengah ton produksi satu hari. Ya, kurang lebih lah. Bahan bakunya itu, Pak ya? Atau udah Bahan baku. udah jadinya? Belum, itu masih bahan baku. Bahan baku pisang. 50 kilo itu jadi pisang yang siap jual tuh jadi berapa kilo dari 450 kilo itu, Pak? Enggak tentu ya Pak. Kalau saya sih perhitungannya bukan kilo. Kalau pertamanya sih memang bahan baku kiloan. Ya, Tapi begitu setelah diproduksi kan kita udah packing ya Pak ya, udah packing, sekian bungkus gitu. Nah, jadi berapa bungkus deh? Oke. Jadi bakunya hampir setengah ton, jadinya sekitar ada 400 bungkus lah kan. 300, 350 bungkus, 400 bungkus. Satu hari ya, produksi kita. Ya. Satu bungkus rata-rata berapa, Pak? Apanya Pak? Yang kita jual, harga bungkus. Ada yang mulai 10.000 ya Pak, 10.000. Kadang ada yang harga 20.000, ada 25.000, sama 45.000. Jadi average 20 ribuan lah kali ya. Ya. Biar Tribuners bisa menebak sendiri angkanya berapa. Satu hari ya produksi ya, kali 30, berarti 400 kali 30, 1.200 ya. 12.000 bungkus ya. 12.000 bungkus produksi. Kurang lebih Pak. Yang bisa terjual berapa persen Pak? Nah, itu kan belum apa namanya, belum setiap hari kan juga tergantung pesanan Pak. Jadi setiap ada yang sisa kita simpanin freezer. Nah jadi konsepnya gini Pak, untuk produksi tiap hari itu juga kita lihat kalau misalnya stok freezer kita penuh, ini kita agak turunkan produksinya. Nah, mungkin yang tadinya 150 atau 100 kita kurangi jadi 90 atau 100 gitu Pak setiap hari. Kalau freezernya kosong terus produksi tambah banyak gitu Pak. Kalau freezernya kosong ya kita produksi terus Pak. Oke, besar sekali ya, alhamdulillah ya. Jadi dalam waktu berapa tahun Bapak sudah bisa itu recovery lah ya. Sudah yang minus sudah nggak minus lagi. Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah sudah nggak minus lagi Pak. Oke. Nah, ini kan udah sukses tuh Mas, dari minus ke nggak minus tuh dia sudah tumbuh sebenarnya kan? Karena minusnya 300 juta gede. Terus udah tumbuh itu dia jadi nolnya udah tumbuh sebenarnya. Apa menurut Mas Mulyadi ininya? Apa kiatnya hingga kita bisa dari minus jadi plus gitu? Hanya sekedar pengalaman ya Pak. Kalau kiat sukses ya harus pengalaman Bapak lah, jangan berteori. Kalau teori banyak di buku. Iya. Kalau kiat sukses ya mohon ampun nih Pak. Iya. Saya dan istri yang pertama pasti itu tadi Pak, niatnya kan pertama niat lah tadi, kita mau berubah ke arah yang lebih baik saja gitu kan, mau melakukan sesuatu yang Allah berkahi, itu yang pertama. Nah, yang kedua, ternyata seiring kami berusaha, saya dan istri itu, ternyata setelah dilihat itu ternyata mungkin diambil kesimpulan mungkin konsisten aja Pak.
Karena saya pernah ngobrol sama istri waktu, bukan ngobrol sih, ada kejadian itu pisang itu langka lah di Lampung nih Pak. Kita kalah saing sama orang-orang yang di luar Pulau Sumatera, di Jawa. Mereka kirim-kirim ke Jawa terus pisang. Jadi akhirnya pisang di Lampung ini minim sekali lah pada saat itu Pak. Itu tahun 2000 apa 2017 kali apa 2000 berapa saya lupa Pak. Jadi pada saat itu pisang itu sangat-sangat mahal Pak harganya. Bahkan yang dari harga 8.000 per sisirnya bahkan dijual, mereka jual itu sampai 20.000, 25.000 per sisirnya Pak. Itu pernah saya alamin Pak. Nah pada saat seperti itu kami bergerilya, saya gerilya sana sini cari pisang, dapat pisang yang kayak gitu. Saya telepon istri saya, pun ini harga pisang 20.000. Kalau dibilang keuntungan, kamu bisa hitung sendirilah. Tapi saya mau beli pisang ini, yang penting orang tahu kita jualan aja saya beli. Yang penting orang tahu bahwa kita jualan pisang goreng terus. Jadi gitu, harus produksi walaupun ongkos produksinya mahal gitu Pak ya? Ya, saya yang penting konsisten aja Pak. Walaupun mungkin dijualnya nggak banyak, ya. Yang penting ada produksi aja. Yang penting orang tahu kita jualan aja. Iya, jualan apa? Pertama niatnya harus bisnis yang berkah, yang kedua mesti istiqomah ya Pak ya, konsisten di bisnis itu, apapun tantangannya. Apa lagi Pak? Mas Mulyadi. Enggak, tawakal aja Pak. Ini semuanya bau spiritual nih. Tapi ada lah yang kan kalau orang bisnis itu ya ada usaha dunianya, ada usaha langitnya kan. Gawat ini terlalu tinggi ilmunya. Dan ini misalnya contohnya begini, maksud saya kan kita ikhtiar tuh kan memang saya lihat Mas Mulyadi agak kuat ya soal usaha langit ini. Saya nggak tahu apa yang dilakukan, banyak mungkin sholat duha, sedekah dan sebagainya ada lah itu ya. Cuman mungkin yang di keseharian orang dalam berbisnis itu kan misalnya bagaimana memanage karyawan kita, bagaimana merekrut, bagaimana memproduksi supaya enak. Kan itu tentu harus dilakukan Pak. Kerjasama tim pemasaran dan sebagainya. Apa yang Mas Mulyadi hingga Bapak punya tim yang kuat sekarang? Apa yang dilakukan? Kalau untuk tim Pak, terus terang saya dan istri ini kami di sini masih sedang proses Pak. Berapa karyawan sekarang Pak? Karyawan kita sekarang total berapa? Ada 10 lah Pak. 10 ya. Di bagian produksi bagian produksi 10, di depan ada 2 orang Pak. 2 orang. Ada pemasaran keluar juga? Maksudnya Pak? Tenaga marketing yang memasarkan keluar daripada outlet kita? Oh ada Pak, ada. Terus juga kan kita juga punya reseller dalam kota Pak. Oke. Ya itu kan bagian dari karyawan Bapak juga, tapi mungkin indirect ya. Ya, itu bagian reseller beli putus lah, kita beli putus. Jadi pasarkan sendiri gitu Pak. Ada. Nah, jadi kalau untuk tim belum, masih proses Pak, kita Pak masih belajar, makanya sekarang saya lagi cari-cari ilmu lah, cari-cari ilmu. Mudah-mudahan nanti saya dampingi juga barangkali kan. Yang bisnis kali ini kelihatannya manajemen keuangannya bagus nih Pak, nggak minus. Apa yang dilakukan? Ada alat bantu apa? Ada sistem atau sistem keuangan atau Bapak beli aplikasi atau apa? Kalau sistem keuangan, kalau kasir di toko ada ya Pak ya, kasir. Tapi kalau untuk sistem keuangan toko, kita memang kelola sama istri Pak berdua. Jadi memang ada yang keuangan tim tidak diganggu, khususnya untuk pengembangan usaha. Ya, kita bedakan lah Pak, mana yang untuk gaji kita keluarkan gaji buat saya dan istri juga keluarin gaji. Jadi paling hanya poin-poin itu yang kita pisahin Pak. Jadi juga nggak bisa semena-mena ambil uang dari kasir ya Pak. Nggak bisa ya Pak. Ya biasanya kan UMKM gitu, nggak bisa pisahin antara uang dagang sama uang dapur gitu kan, jadi jadi berantakan akhirnya. Oke. Jadi sudah mulai inilah ya membuat sistem keuangan yang baik dan sebagainya. Insya Allah Pak. Apa mimpinya kira-kira Mas Mulyadi?
Sekarang Yang pertama, dua outlet ya, dua ya. ya, saya sih harapannya pisang goreng ini bisa jadi eh, apa namanya icon lah Pak, yang pertama di Lampung. Nah, nyusul teman-teman yang lain mungkin sudah ada keripik atau sudah ada bakso di Lampung ini. Ya mudah-mudahan dengan adanya kami hadir di sini pisang goreng bisa jadi ikon baru lah buat Lampung. Bahan baku kami siapkan di sini semua. Kita coba produksi yang terbaik di sini semua. Mudah-mudahan itu bisa jadi alternatif lah gitu Pak. Untuk bisa mengangkat Memang Lampung dengan pisang. identik dengan pisang. Terus yang kedua juga saya sih bercita-cita kami ini jadi ya ada visi misi lah gitu Pak di pusat olahan pisang ya, terbaik lah terbesar gitu kan di Lampung. Jadi kita mau olah pisang apa aja nanti kita olah gitu Pak. Mau jadiin apa aja. Sekarang masih pisang goreng frozen ya. Tapi Masih pisang goreng. Mau bisnis ini segala macam tentang pisang ya, keripik juga Ya kali. kalau Pakai pisang semua lah. Nah, tapi kalau udah ada teman-teman mungkin kita bisa kolaborasi aja lah gitu ya Pak ya. Oke. Ini bagus nih kolaborasi itu kan memang era sekarang nggak boleh berkompetisi, mesti berkolaborasi. Ya. Jadi Twitter itu jangan dilawan katanya, tapi dirangkul. Ya. Gitu ya. Dirangkul Pak ya. Supaya bisa sama-sama tumbuh. Karena kalau berkompetisi, adu-adu harga, sama-sama hancur itu biasanya. Hancur ya Pak. Betul Pak. Ya, oke. Pengen punya apa yang akan dilakukan? Tadi kan Mas Mulyadi bilang mau kolaborasi atau semacam kemitraan gitu. Ada nggak mimpi ke depan pengen punya? Kan outletnya sekarang baru 2 ya, yang kita punya satu Pak. Sisanya kan dititip di banyak tempat ya, ada 5. Iya betul Pak. Masih sekarang di tempat oleh-oleh saja atau rumah makan atau apa gitu? Apanya Pak? Maksudnya Pak? Dititip barangnya itu? Sekarang ada 5 tempat Bapak kan? Kalau tempat titipannya Pak? Ya. Ada berapa ya? Lebih dari 5 lah Pak. Ada di Swalayan juga, ada di toko oleh-oleh, ada juga di kemitraan yang masyarakat yang beli sedikit. Jadi mereka semacam mitra di kompleks perumahan. Oke. Kita buat seperti itu. Itu aja sudah kewalahan ya Mas Mulyadi ya. Kewalahan Bang. Artinya ordernya udah nggak putus-putus tuh ya, baru 5 outlet. Kalau outletnya 50 jadi apa tuh? Amin, kita doain. Amin. Ya bisa tambah besar kan. Amin. Seperti teman kita Mbak Sosoni kan juga dulu mulai dari 1 outlet. Sekarang di dalam kota aja punya 18 yang kita baca kemarin kan. Wow. Yang di luar kota, yang di metro, yang di Pringsel. Itu pasti manfaatnya banyak itu Pak. Pasti. Mungkin outletnya udah dari 50 kali ya. Teman saya yang bebek belur itu juga sama. Itu juga outletnya udah banyak kemana-mana. Memang bisnis kuliner ini harus banyak outlet kayaknya kalau mau gede. Kayaknya gitu ya Pak ya. Ajak kita lah nanti, ajak kita supaya outletnya besar. Iya Pak. Bahagia. Insya Allah. Oke. Nggak kerasa udah hampir sejam kita ngobrol-ngobrol Mas Mulyadi. Mungkin ada pesan nggak buat teman-teman kita yang mau memulai usaha atau yang sudah usaha tapi bisnisnya segitu-gitu aja. Tadi kan jatuh bangunnya banyak tuh Mas Mulyadi ya. Satunya menurut saya dalam banget itu, sempat dalam. Tapi pasti ada yang lebih sulit Pak dari kita. Ya, artinya tuh walaupun jatuh segitu dalam, mentalnya memang mental petarung ya, maju lagi. Boleh Mas kasih pesan buat teman-teman kita supaya jangan cepat patah gitu, mesti istiqomah di satu bidang. Seperti Mas Mulyadi kan. Cuman kalau jatuh itu apa ininya? Apa resepnya Mas supaya bisa bangun lagi? Kan bangun terus. Kayak kata Prabowo bilang tadi saya lihat di itu yang dari teman-teman. Kalau pendekar itu kalau dijatuhkan uang katanya jangan sedih.
jangan kecewa, berdiri lagi, jatuhkan, berdiri lagi, jatuhkan, berdiri. Ya ada ketawa tapi ada benernya, memang pendekar itu kan, jatuh, bangun lagi, jatuh, bangun lagi. Gitu. Nah, silakan Mas Mulyadi, pesan buat teman-teman kita. Ya, ini pesan sih buat diri sendiri sebenarnya Pak. Ya. Kalau buat teman-teman atau siapapun lah yang pengen berusaha, yang pasti niat pertama harus ditanamkan sebaik mungkin. Yang kedua, kalau ketemu masalah, sebenarnya masalah itu yang sebenarnya yang akan membuat kita besar sebenarnya. Jadi kalau ketika ketemu masalah yang bisa membuat kita jatuh, bukan jatuhnya yang perlu dilihat Pak, tapi adalah belajar dari masalah itu. Kalau kita melakukan kesalahan, apa sih yang supaya kita lebih baik lagi dari kesalahan ini, jangan melakukan kesalahan ini lagi, maksudnya gitu Pak. Jadi seberapapun gagalnya kita, seberapapun kita masuk ke dalam lubang, yang penting kan bagaimana cara kita menjalaninya setelah itu. Nah, kita nggak tahu momentum Allah kasih berhasil itu di kebangkitan kita yang keberapa. Bisa jadi ada yang cepat, bisa jadi ada yang beberapa kali. Yang penting nikmati aja proses perjalanan itu. Mudah-mudahan pada saat kita udah bangkit sekian kalinya, pada saat itulah Allah kasih kenangan buat kita. Oke. Apa ketika jatuh tuh apa yang mesti apa pengalaman Mas Mulyadi, apa yang bisa menguatkan kita untuk berdiri kembali? Oh, kalau waktu jatuh itu ya kita belajar lagi lah Pak. Kita yakinkan lagi, mintanya mendekatkan diri lagi lah gitu Pak. Karena yang kita minta ini kan udah pasti aja, nggak jauh-jauh dari keberhasilan lah Pak, gitu kan. Berhasil dalam hal apapun lah gitu. Jadi begitu kita jatuh itu, kita hanya berusaha. Nah, kalau saya pribadi sih Pak, waktu itu hanya mendekatkan aja gitu Pak. Sambil saya bicara dengan diri sendiri, sambil bermunajat. Mana Mas? Mendekat ke mana? Ke wali kota? Mendekat ke pemberi lah, masih pemberi jalan lah Pak. Mendekatkan ke Allah ya? Pak. Iya. Jadi kita gitu ya. Bisa jadi lewat orang, lewat saudara. Jadi hasil itu maksudnya lewat sholat ya Pak ya. Iya betul. Sholat, lewat berdoa. Ya, mudah-mudahan kita diberi kesabaran ya, suatu saat nanti ya, apa yang kita inginkan akan tercapai gitu. Oke. Jadi memang pastilah itu Allah. Rezeki itu semua datang dari Allah. Ketika dia seret, minta lagi sama Allah gitu, kira-kira gitu. Ya. Kalau sedekah segala macam rutin ya Mas, pasti ya. Insya Allah ada. Ya, saya banyak mendengar dari teman-teman yang sukses, bahkan ada yang sedekahnya banyak banget setiap bulan, Masya Allah, luar biasa kan. Kelihatannya itu salah satu itu, suksesnya. Kalau ada yang kayak gitu iri saya tuh Pak. Iri. Saya punya temen tuh di Metro, pabrik roti, itu dia untuk bayar anak-anak itu ya, yang doain dia itu anak-anak tahfiz Quran tuh 40 juta satu bulan. Masya Allah, saya bilang luar biasa itu. Tapi ada yang lebih gede dari itu, Mas. Ada yang lebih gede. Jadi kita luar biasa. Luar biasa. Sedekah. Jadi inilah yang harus kita yakinin bahwa semua rezeki itu dari Allah dan sudah dikasih caranya untuk mendapatkan itu. Luar biasa Mas Mulyadi, terima kasih banyak sharingnya. Mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman kita, baik yang baru mau mulai atau yang sudah memulai usaha. Tips ini kan penting karena ini bukan teori tapi pengalaman langsung yang dialamin Mas Mulyadi. Tadi saya dengar jatuhnya banyak juga itu. Ada berapa kali jatuh terus kan? Nggak usah takut. Jadi teman-teman yang sedang jatuh atau sedang dapat ujian, Mas Mulyadi bilang itulah jalan kita untuk jadi besar. Masalah yang besar, insya Allah kalau dapat titik balik istiqomah juga akan jadi besar. Ya. Itu ya Mas Mulyadi ya. Sukses terus, Mas Mulyadi. Sama-sama Pak, sukses Pak. Outletnya terus bertambah, kemitranya bertambah, semakin berkah gitu ya. Amin. Sekarang 12.000 piece, mungkin dalam waktu bukan bisa 3, 4 kali 5, 10 kali lipat gitu. Amin. Amin.
doa, penting diaminkan. Nanti kalau besar jangan lupa sama kita, Mas. Jangan lupa. Kalau ada yang bisa dicicipin di Tribun, boleh dikirim-kirim tuh, biar teman-teman Ya. Tribun tahu. Ya Pak, Allah Pak. Ya, biar mereka bisa ngerasain, oh rupanya begini enak, itu enaknya pisang goreng. Oke, Mas Mulyadi, terima kasih sekali lagi atas Terima kasih Pak. Oke, sukses, salam buat keluarga dan Ya, buat Pak. teman-teman tim Samia. Ya Pak. Terima kasih. Oke, teman-teman Tribuners, begitulah cerita Mas Mulyadi, seorang pengusaha yang sudah sukses, dan kita tahu hari ini beliau mulainya dengan minusnya nggak tanggung-tanggung, ratusan juta ya, tapi dalam waktu yang relatif cepat bisa recovery berkat keuletan, ketangguhan, ketakwaan, istiqomah di situ ya, menyelesaikan semua masalah yang timbul. Jadi teman-teman yang usaha terus istiqomah, mudah-mudahan terus berhasil teman-teman UMKM yang mendengarkan acara kita pada hari ini. Terima kasih sekali lagi Mas Mulyadi, sukses Terima terus. kasih Pak. Terima kasih Tribun yang sudah memberikan kesempatan kita untuk sharing pada sore hari ini. Sampai ketemu di sore depan, jam yang sama dengan narasumber yang berbeda. Itu saja. Salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.